Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Bang Ed. Dan aku ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah subscribe. Bantu channel ini agar menjadi channel yang lebih produktif dan aktif, dan lebih kreatif lagi pastinya untuk upload konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk membagikan video ini jika video ini menurut kamu adalah video yang bermanfaat untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, dan semoga aja hari ini adalah hari yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Oke, aku yakin buat kamu yang klik video ini mungkin bertanya-tanya ke diri kamu, apakah aku udah mencintai diri aku sendiri? Yang pastinya manfaat mencintai diri sendiri itu akan jauh lebih baik lagi jika kamu lebih mengutamakan orang lain. Karena jika kamu ingin dicintai oleh orang lain, syarat pertama yang harus kamu penuhi adalah kamu harus terlebih dahulu mencintai diri kamu. Oke, langsung aja nih kita bakal memberikan tips dan triknya nih. Ya, ada beberapa cara yang harus aku bagikan ke kamu semuanya. Dan ini dia, ada 5 cara mudah untuk memulai mencintai diri sendiri. Oke, like video ini, silahkan berikan komentar kamu jika kamu punya pertanyaan. Dan juga mungkin buat kamu yang pengen komen hanya sekedar curhat aja, dan ya nggak apa-apa, berikan komentar kamu dalam bentuk apapun. Oke, langsung aja. Cara yang pertama adalah memperhatikan kebutuhan diri, baik fisik atau batin. Ya, memperhatikan kebutuhan diri, baik fisik atau batin itu contohnya seperti ini. Ya, mungkin kamu selama ini sering tahan-tahan lapar, ingin ini, ingin itu, ingin makan ini, makan itu, minuman juga kayak gitu. Pengennya minum ini, pengen minum itu. Cuma karena alasan-alasan lain, mungkin kamu sering menahannya, sering menunda-nundanya. Jadi lebih baik buat kamu yang ingin mencintai diri sendiri, ya, buat kamu yang ingin dicintai juga oleh orang lain, ya kamu harus memenuhi kebutuhan diri kamu sendiri dulu sebelum kamu penuhi kebutuhan orang lain. Ya, ya, tanpa kita sadari hal ini adalah salah satu bukti kalau kita mencintai diri sendiri lebih dari segalanya. Jadi penuhi kebutuhan fisik kamu, penuhi kebutuhan batin kamu juga. Ya, contoh pakaian juga kayak gitu. Kamu nggak harus meniru orang yang punya pakaian-pakaian yang super mahal. Kamu cukup penuhi dulu kebutuhan basic pakaian kamu, kebutuhan basic outfit kamu. Coba deh kamu ingat-ingat lagi, apa outfit yang belum ada di diri kamu. Contoh kayak gini, kamu udah punya kaos basic dengan warna yang basic, ukuran yang pas di tubuh kamu, tapi kamu belum punya kemeja batik mungkin. Ya, walaupun pakaian itu nggak sering kamu pakai, tapi perlu diketahui pakaian batik itu, kemeja batik itu adalah salah satu kebutuhan yang harus kamu penuhi sebelum kamu pergi ke acara-acara resmi. Walaupun cukup jarang dipakai, itu juga salah satu kebutuhan yang harus kamu penuhi untuk diri kamu. Contoh yang lainnya misalkan sabun mandi, ya, yang selama ini kamu tunda-tunda beli sabun mandi atau hemat-hemat pakai sabun mandi. Jadi lebih baik kamu penuhi dulu tuh kebutuhan-kebutuhan yang harganya cukup terjangkau di diri kamu. Coba mulai dari sekarang kamu ambil kertas dan catat kebutuhan fisik dan batin kamu apa aja yang belum terpenuhi. Atau kamu catat semuanya yang baik udah terpenuhi atau belum. Tinggal di checklist aja yang belum terpenuhi, yang udah terpenuhi. Dan target kamu berikutnya adalah untuk beli lagi kebutuhan dari, ya, kebutuhan fisik yang kamu harus penuhi, kebutuhan fisik atau batin, ya. Kita lanjut yang kedua, yaitu adalah meluangkan waktu untuk menyenangkan diri sendiri, ya. Yang selama ini kita sibuk dan penat dengan keadaan kita, dengan kewajiban kita, dengan tanggung jawab kita. Tapi coba deh kamu ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu meluangkan waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Makin sering makin baik, ya.
Bisa jadi sehari sekali, sehari dua kali. Jadi di dalam hari-hari kamu harus menentukan jam atau waktu yang tepat untuk kamu bisa menyenangkan diri sendiri. Ya, walau hanya sekedar duduk santai sambil main game, duduk santai sambil ngopi, sambil nonton YouTube, sambil nonton film, ya silahkan pilih waktu yang tepat setiap harinya untuk kamu meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri agar kamu lebih menyenangkan lagi. Ya, itu dia yang kedua, yaitu meluangkan waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Yang ketiga, yang ketiga ini cara yang cukup jarang orang lakukan, tapi ini cara yang cukup sederhana, yaitu menulis jurnal bersyukur. Iya benar, menulis jurnal bersyukur. Silakan deh kamu ambil buku, kamu ambil pulpen kamu tulis di situ jurnal bersyukur kamu. Ya, tanpa kita sadari ini menjadi hal yang positif untuk diri kita. Mulai dari hal-hal kecil, hal bersyukur apa aja nih yang udah kamu lewatin di hari ini. Silahkan kamu tulis di situ. Tanpa kita sadari, kita semakin bersyukur dengan apa yang diberikan untuk kita di hari ini. Contoh kayak gini, jurnal bersyukur. Ketika kamu pergi ke suatu tempat dan janji itu tiba-tiba dibatalin. Ketika kamu punya janji dengan orang lain, terus tiba-tiba janji itu dibatalin, dan itu buat kamu kesel kan? Nah, ambil positifnya aja. Kamu tulis jurnal bersyukur. Di jurnal bersyukur kamu itu, ketika kamu tidak jadi diajak ke tempat lain, tapi ternyata ada agenda lain yang ternyata lebih bermanfaat lagi dibandingkan dengan janji kamu sebelumnya. Atau banyak contoh-contoh lain. Ya misalnya apa ya? Misalnya kamu kalah main game. Atau banyak jurnal-jurnal bersyukur yang harus kamu catat. Ya, apapun itu, silakan diingat-ingat hal sekecil apapun yang buat kamu bersyukur di hari ini, silahkan dicatat. Oke, untuk yang berikutnya adalah tidak memaksakan diri demi kesenangan orang lain. Nah, mungkin banyak yang bilang ketika kita menyenangkan orang lain, itu akan membuat diri kita lebih menyenangkan lagi. Tetapi jika hal itu berlebihan, itu akan menyakiti kamu. Jadi tolong kamu tidak memaksakan diri kamu untuk menyenangkan orang lain. Kalau kamu ikhlas, ya lakuin aja. Karena hal ikhlas yang kamu lakukan itu akan membuat kamu lebih menyenangkan. Contoh gini, misalkan datang seorang pengemis, terus kamu ngasih uang ke dia, uang yang kamu ikhlas, ya berapapun itu yang kamu ikhlas. Kalau kamu ikhlas 500 rupiah, kamu ikhlas 1000 rupiah, 2000, 5000, ya kamu kasih seikhlas kamu. Itu akan membuat hati kamu lebih menyenangkan. Tetapi jika kamu memaksakan, misalkan ada orang pengamen atau pengemis yang datang ke kamu, demi kamu kelihatan keren di depan orang lain, kamu ngasih uang yang gak kecil, yang buat kamu itu gak ikhlas sebenarnya untuk ngasih uang itu ke orang lain. Contohlah kamu pengen kasih 50.000 ke seorang pengemis agar teman kamu bisa lihat, wah kamu nih keren nih bisa kasih uang banyak ke seorang pengemis. Tapi sebenarnya uang itu kamu butuh uang itu karena gak ada uang lain. Kamu terpaksa kasih itu demi menyenangkan orang lain. Nah, jika karena terpaksa, lebih baik kamu jangan melakukan itu. Lebih baik ya, tolong ketika kamu melakukan hal yang menyenangkan untuk orang lain, pastikan juga hal itu juga menyenangkan untuk kamu dan buat kamu ikhlas untuk melakukannya. Nah, oke, yang berikutnya, ini yang terakhir nih. Cukup sederhana, kamu bisa melakukan ini, yaitu berkumpul dengan orang yang memberi pengaruh positif untuk kamu. Ya, benar. Berkumpul dengan orang yang memberi pengaruh positif untuk diri kamu. Ya, apapun itu. Jadi silahkan kamu ingat-ingat orang siapa aja, nama-namanya, siapa aja orang-orangnya yang memberikan pengaruh positif untuk kamu. Misalnya kamu
punya teman yang seorang pekerja keras dan orangnya itu enak untuk diajak ngobrol. Orangnya itu suka berbagi ilmu, suka berbagi hal-hal yang positif ke kamu. Ya, makin sering kamu ngumpul dengan dia, ngobrol dengan dia, itu akan berpengaruh positif untuk kamu. Dan cukup menghindari orang-orang yang punya pengaruh negatif. Kamu nggak harus menghapus orang itu dari daftar teman kamu, orang yang berpengaruh positif itu dari daftar teman kamu. Tapi kamu cukup jaga jarak aja ke mereka. Kalau mereka butuh bantuan kamu, ya silahkan kamu bantu jika kamu ikhlas dan bisa bantu. Ya, mungkin cuma sekedar ketemu aja gitu. Atau gini, hal yang cukup sederhana. Ketika kamu mempunyai seorang teman yang suka nipu, dia seorang penipu yang cukup pandai ya nipu-nipu orang. Tapi dia itu jago main game. Kamu juga seorang yang jago main game dan ketika kamu main game sama dia, kamu sering menang gara-gara dia juga jago main game. Nah, nggak apa-apa. Kalau hanya sebatas kamu main game aja dengan dia, itu nggak apa-apa. Kamu ngumpul aja dengan dia. Tapi perlu diingat, hal yang negatif dari dia, yang ada hubungannya dengan sifat negatif dia, kamu jangan gabung ke dia. Ya, cukup diingat-ingat aja lagi sekarang. Sesuai dengan hobi kamu, sesuai dengan kegiatan kamu, orang-orang yang punya pengaruh positif buat kamu harus sering ngumpul ke dia. Percaya deh, kamu juga bakal menjadi orang yang sukses. Kamu bakal menjadi orang yang memberikan pengaruh positif juga untuk orang lain. Dan itu akan membuat kamu lebih percaya diri, lebih mencintai diri kamu sendiri. Nah, itu dia tadi 5 trik dan tips agar kamu lebih mencintai diri sendiri. Oke. Nah, makasih banyak buat kamu yang udah nonton, makasih banyak buat kamu yang udah dengar, dan semoga aja nih tips dan trik yang aku bagikan di hari ini bisa menjadi pengaruh positif buat kamu. Dan yang pastinya semoga kamu lebih mencintai diri kamu sendiri. Utamakan untuk kamu yang lebih mencintai diri sendiri daripada kamu harus mencintai orang dulu. Jika kamu ingin dicintai orang lain, maka kamu juga harus mencintai diri kamu terlebih dahulu. Silahkan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu cintai. Dan percayalah, setiap hal positif yang kamu bagikan ke orang lain, maka hal positif itu juga akan kembali ke kehidupan kamu dengan jumlah yang berkali lipat. Itu alasan kenapa kita buat channel YouTube ini, agar kita bisa memberikan pengaruh positif ke orang-orang lain. Oke, jangan lupa di like jika kamu suka, dislike video ini jika kamu tidak suka, berikan komentar kamu dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk curhat, atau dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Semoga besok menjadi hari yang jauh lebih menyenangkan lagi daripada hari ini. Saya Bang Ed undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.